Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim, nabiyyina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Saudara-saudariku, semoga kita semua senantiasa dicintai, dimuliakan, dan diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan ibadah kita sampai kita kembali kepada Allah dalam ketaatan. Demikian seringkali diingatkan dalam Al-Quran, bahkan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, pesan-pesan yang sangat menyentuh sebagai persiapan menghadapi aktivitas kita di dunia ini dengan cara terbaik dan menghimpun bekal yang mampu kita kumpulkan dengan maksimal sebelum kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian diantara ayat viral yang seringkali diingatkan kepada kita, bahkan sepekan sekali dalam kesempatan Jumat, yaitu Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 102 itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai semua orang yang telah menyatakan beriman, yakin tanpa ragu dengan segala yang Allah tetapkan, baik meyakini ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, dan konsekuensi dari itu adalah menyempurnakan pengabdian dan penghambaan dalam bentuk ibadah kepada Allah. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Tingkatkan takwamu kepada Allah dengan cara yang benar, dengan serius, dengan sungguh-sungguh, dan jaga itu semua sampai akhir hidup kalian. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan pastikan berusaha semaksimal mungkin hingga engkau wafat dalam keadaan sebagai hamba yang tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman, ada yang sangat menarik dalam pengingat ayat ini, diantaranya ditekankan pada peningkatan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata takwa yang disebutkan setidaknya sebanyak 240 kali dalam Al-Quran itu dijelaskan dengan sangat sempurna oleh para ulama, yang penjelasan ini tentu mengacu kepada informasi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW sebagai penjelas Al-Quran yang ditugaskan langsung, dipilih langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa adalah akumulasi dari semua bentuk ketaatan yang bisa kita optimalkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan segala bentuk ketaatan itu diberikanlah anugerah-anugerah terbaik baik di dunia ataupun puncaknya di akhirat sebagai apresiasi dari penghambaan kita kepada Allah dan penunaian tugas dengan sempurna seperti yang Allah perintahkan semenjak kita menjalani kehidupan di dunia ini. Bentuk penunaian tugas ini disebut dengan ibadah. Bila dilakukan, maka ia menjadi amal saleh dan setidaknya dibagi kepada dua bagian utama. Ada yang berupa perintah, ada juga yang berupa larangan. Di antara bentuk perintah, seperti kita diminta untuk menunaikan sholat dengan sempurna, maka turunlah ayat misalnya wa aqimus sholat, dan tunaikan oleh kalian sholat itu dengan sempurna sebagai bentuk penghambaan kepada Allah dan pembuktian keimanan kita kepadanya. Maka ditugaskan Rasulullah SAW memberikan bimbingan kepada kita bagaimana cara menunaikan sholat dengan sempurna itu. Dari mulai wudhunya, dari mulai kemudian menghadap kiblatnya, bertakbir sampai dengan bersalam. Selesai dilakukan dengan kondisi terbaik yang bisa kita optimalkan. Pun demikian, di sisi lain ada juga ayat-ayat ataupun keterangan penjelas dari hadis yang menunjukkan larangan supaya kita bisa konsisten dalam kebaikan, tidak terganggu dengan pengaruh-pengaruh yang bisa menjauhkan kita dalam konteks pengabdian atas tugas yang Allah berikan kepada kita dalam bentuk ibadah dan amal saleh. Maka larangan ini menjaga kita supaya tetap tampil terhormat. Karena itu diberikan hukum haram namanya, seakar dengan kata hormat, diambil ke dalam bahasa Indonesia, serapannya diantaranya diberi nama hormat. Jadi hukum haram diturunkan oleh Allah untuk menjaga kehormatan seorang hamba sehingga tetap mulia dalam pandangan Allah dan optimal dalam mengabdi kepadanya. Maka diharamkan kita, dilarang kita untuk berdusta. Karena saat seseorang berdusta, maka ia akan merendahkan kehormatan dirinya. Dilarang seseorang untuk misal mengada-adakan kreativitas, menghadirkan sesuatu yang melanggar atau bahkan bertentangan dengan pakem ibadah yang sudah ada. Konteksnya ibadah. Dalam hal sholat misalnya, sudah diberikan aturannya, turun ayatnya, ada penjelasannya, bagaimana menata shaf dengan baik, bagaimana memulai sholat, siapa yang harus menjadi imam.
Dalam Jumat siapa yang harus menjadi khatib, siapa yang menjadi makmum, siapa yang kemudian ikut mendengarkan. Aturannya jelas sempurna, ayatnya turun, hadisnya ada. Tiba kemudian misalnya datang seseorang ingin mencoba menyalahi itu semua karena merasa tidak berkesesuaian dengan cara pandangnya yang diikutkan kepada akal personalnya, hanya ingin berkeinginan untuk mewujudkan apa yang ia pikirkan. Maka hal tersebut juga menyalahi dan termasuk dalam kaidah yang dilarang. Bahkan tegas Nabi menyebutnya dengan sesuatu yang bid'ah dan berpotensi melanggar ketentuan syariat dan juga berpotensi tersesat dari jalan yang benar sehingga terancam dengan murka atau hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Segala bentuk larangan, zinakah, pembunuhankah, berselisihkah, kemudian juga sampai ke adu domba, sampai juga buat hoax dan sebagainya, banyak sekali konteksnya yang bisa kita tampilkan. Baik perintah ataupun larangan, ketika kita optimalkan dalam menjalani kehidupan, baik dari sisi akidah, keyakinan kita untuk mengabdi dan menuhankan Allah Subhanahu wa taala, ataupun ibadah, implementasi dari keyakinan kita menuhankan Allah, maka kita mengoptimalkan pengabdian kepadanya. Atau juga muamalah, kita bawa dalam konteks berinteraksi dalam kehidupan, baik secara personal ataupun juga dengan keluarga, dengan lingkungan, atau kehidupan berbangsa dan bernegara. Sangat komprehensif, sangat luar biasa sempurna di dalam Islam. Dan dengan kasih Allah Subhanahu wa taala, dengan sayangnya, tidak dibiarkan seorang hamba kebingungan untuk bisa memikirkan bagaimana caranya bertakwa, bagaimana caranya ibadah, bagaimana caranya menghindari yang tidak Allah sukai. Maka lengkap ditugaskan, dipilih seorang nabi yang sangat sempurna, akhlaknya, kemuliaannya, sifatnya, kebaikannya, bahkan dari silsilah namanya, dipilih untuk menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala sekaligus menjelaskannya dalam bentuk perbuatan, dalam bentuk sifat, sikap beliau, bahkan juga dalam bentuk keterangan-keterangan, perilaku beliau, yang kemudian terangkum dalam bentuk tampilan yang sempurna yang bisa diteladani. Dalam bahasa Arab disebut dengan uswah, dan diabadikan dalam Al-Quran di surat Al-Ahzab itu ketika Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dan sungguh Allah telah menetapkan pada kepribadian Rasulullah. Di situ ditekankan Rasulullah, bukan sekedar pribadinya sebagai seorang Muhammad SAW. Lebih dari itu, ada melekat sifat risalah kepada beliau. Dan dengan risalah itulah sempurna kemuliaannya untuk diteladani. Secara singkat, maka Allah memberikan kepada kita pedoman berkehidupan yang sempurna. Dari firman-Nya, terangkum dalam apa yang kita sebut sekarang dengan nama Al-Quran. Bahkan langsung namanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, diturunkan di hari yang mulia, Jumat Sayyidul Ayyam, di bulan yang mulia, Ramadan, malamnya mulia, malam Al-Qadar, dengan utusan langit yang paling mulia, Ruhul Amin, Jibril alaihissalam, kepada manusia termulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diberi nama dengan Al-Quran. Quran surah kedua misalnya, Al-Baqarah ayat 185, sempurna menyebut nama Al-Quran itu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas. Diturunkannya Al-Quran di bulan yang mulia Ramadan, di waktu yang mulia, melalui makhluk-makhluk yang mulia tadi, maka tujuannya adalah hudan linnas, memberikan pedoman berkehidupan yang sempurna untuk manusia. Dari mulai ia menjalani tugas berkehidupan sampai ia wafat kembali pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berisi 30 juz, 114 surah. Bukan sekedar untuk dibaca, karena membaca untuk mengetahui isinya, setelah tahu, dipahami, dan diamalkan. Jadi Al-Quran, desainnya, konsepsinya adalah petunjuk berkehidupan, pedoman kehidupan yang sempurna, yang Allah firmankan, bukan kata-kata makhluk, bukan rekayasa manusia, bukan buatan manusia tertentu, tapi firman Allah sang pencipta kita, yang membimbing kita dengan sempurna berkehidupan. Dijelaskan isi firman itu lewat penjelasan Nabi SAW. Turun ayat, Nabi jelaskan. Maksudnya begini, prakteknya seperti ini. Bukan sekedar dalam konteks ibadah, bagaimana cara sholat, bagaimana cara tawaf, bagaimana cara berzakat. Tapi juga dijelaskan bagaimana cara berakhlak, bersopan santun kepada orang tua bagaimana, ayah dan ibu seperti apa, orang tua mendidik anak bagaimana, menjalani kehidupan bermasyarakat seperti apa, menjalani kehidupan berbangsa bagaimana. Dan lebih daripada itu, bagaimana kita menghamba kepada Allah. Bagaimana kita mewujudkan keimanan kita dan mengimplementasikannya dalam konteks ibadah. Itu yang paling pokok. Maka ketika turun ayat tentang sholat, ketika turun ayat tentang haji, maka aturannya jelas diterangkan oleh Nabi. Diatur begini cara sholat yang benar. Begini cara menghubungkan satu dengan lainnya dalam konteks membuat saf. Ini laki-laki, kalau ada perempuan seperti ini caranya.
Kalau Jumat ini yang khutbah siapa, yang mendengarkan siapa, yang ikut siapa, yang dianjurkan siapa. Lengkap semuanya, bukan hanya ayatnya, bukan hanya hadis penjelasannya, tapi juga hikmahnya disampaikan. Kenapa yang khutbah mesti laki-laki? Kenapa bukan perempuan? Kenapa yang ditekankan laki-laki? Kenapa sepekan sekali? Ada hikmahnya. Dan manfaatnya, apa dampak sholat bagi kehidupan kita? Dari mulai ketenangan, dari mulai menghilangkan unsur-unsur keburukan, fahsya dan mungkar, dari mulai mengondisikan hati khusyuk untuk berdoa, membangun sebuah tautan, konektivitas antara hamba, makhluk dengan Khalik, semua dijelaskan dengan sempurna. Nah, teman-teman, semua kesempurnaan ini, maka ia menjadi jalan kehidupan yang jelas bagi setiap insan beriman. Sepanjang dia muslim, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Karena itu kan syahadat yang diucapkan, asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi dengan sesungguhnya sepenuhnya bahwa tidak ada Tuhan yang layak dipertuhankan dan diibadahi kecuali Allah. Kata Allah itu mengandung unsur uluhiyah, dipertuhankan, dan ma'budul haq, ya, yang disembah, diibadahi. Itu maksudnya di Quran surah ke-20 Thaha ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana, itu uluhiyahnya. Fa'budni, itu ubudiyahnya kita kepada Allah. Ya, tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah, akulah Allah. Gak ada Tuhan selain aku. Itu uluhiyah, dipertuhankan. Fa'budni, maka buktikan kebertuhananmu kepadaku dengan menyembah aku. Bertanya kita bagaimana caranya ya Allah? Maka sempurna syahadatnya, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka cara kita menyembah Allah, cara kita bertuhan kepada Allah, maka ikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Dan dengan itu bukan sekedar benar, tapi berpotensi mendapatkan cinta Allah. Demikian diisyaratkan di Quran, surah ketiga Ali Imran, di ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad SAW, viralkan, sampaikan. Jika memang kalian, ya umatnya Nabi Muhammad SAW khususnya, serius mencintai Allah, ingin mengabdi kepada Allah, maka buktikan caranya dengan mengikuti Rasulullah SAW. Ikuti. Ingin sholat, ikuti Nabi mengajarkan sholat. Ingin zakat, ikuti petunjuk Nabi bagaimana cara berzakat. Ingin haji, ikuti manasik yang Nabi tunjukkan. Khudhu anni manasikakum. Kata Nabi, ayo ambil dariku bagaimana cara kalian bermanasik. Ikuti. Yuhibbukumullah. Kalau itu diikuti dengan benar, berpotensi cinta Allah diturunkan. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan berpotensi Allah mengampuni semua dosa-dosa sehingga dijaga kita berbuat baik sampai dengan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, semua ketentuan yang mengatur kehidupan kita ini, baik konteks akidah, keberimanan kita kepada Allah, ibadah, cara kita mengimplementasikan iman dengan menyembah Allah dengan segala aspeknya dan dimensinya, akhlak, cara kita bersikap memuliakan Allah dalam ibadah ataupun memuliakan lingkungan dalam konteks berinteraksi sosial, atau juga dalam konteks bermuamalah, bagaimana berinteraksi baik secara personal, dalam lingkup keluarga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, berbeda keyakinan, semua lengkap dalam Quran, penjelasannya secara detail dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, sehingga memberikan kita jalan yang jelas dan terang untuk mengikutinya. Ya kan? Kalau ada petunjuk jelas kan ya. Saya sekarang misalnya akan berangkat ke Saudi untuk haji dan umrah, ya kan? Baik, persiapan nih dari sekarang. Kalau ada petunjuknya enak kan? Ya, ini petunjuknya dari mulai keberangkatan secara teknis. Insya Allah keberangkatan kloter sekian, berangkat di embarkasi sekian, jam sekian, kelompoknya sekian, ya kan? Ketua kloternya si fulan, ya kan? Dan terus kemana dulu nih? Apakah ke Mekah dulu, ya kan? Gelombang yang kedua ataukah ke Madinah? Gelombang yang pertama. Berapa hari durasinya? Apa yang dikerjakan di Madinah? Apa yang dikerjakan di Mekah? Lengkap semua, itu panduan. Maka ketika ditemukan panduannya, ya, dan kita bisa mengikuti dengan jelas, dengan terang, at-thariqul wadih, jalan yang terang, jalan yang jelas, yang bisa diikuti, yang mudah untuk dicerna dan gampang untuk dipraktekkan. Itu dalam bahasa Arab dikenal dengan nama manhaj namanya. Kan? Maka Quran ketika difirmankan dan dijelaskan oleh Rasulullah SAW, difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijelaskan oleh Rasulullah SAW, maka penjelasan dari Nabi itu, termasuk ayat yang difirmankan oleh Allah, itu membentuk pedoman berkehidupan, membentuk manhaj bagi kita semua, insan beriman. Al-Quran hudal linnas, pedoman berkehidupan untuk semua manusia. Dijelaskan oleh Nabi isi pedoman itu. Nah, semua kurikulum itu membentuk kurikulum dari Al-Fatihah sampai An-Nas plus penjelasan Rasulullah SAW, itu bagi kita adalah pedoman berkehidupan, jalan yang terang. Itulah manhaj.
Jadi yang disebut dengan manhaj itu adalah pedoman kurikulum yang sangat jelas dan terang dalam berkehidupan. Baik dalam konteks kita mengabdi kepada Allah, beribadah, ataupun berinteraksi sosial dalam berkehidupan di muka bumi ini. Sebagai personal, anggota keluarga, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sempurna, lengkap sekali. Bahkan di ayat-ayat Quran itu, ketika dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para ulama kita membuat topik-topik tematik. Seperti Sahih Al-Bukhari ini, teman-teman sekalian. Ini kan ada 97 tema, ya kan, di dalamnya. Ya, dari mulai yang pertama kita Badul Wahyi, Kitabul Iman, Kitabul Ilmi, kemudian terus 97 topik. Yang kira-kira kita perlukan apa? Anda sebagai pebisnis ada Kitabul Buyu, keluarkan aja itu. Ayatnya apa, hadisnya apa, ya kan? Anda sebagai mahasiswa ada Kitabul Ilmi, silahkan belajar dari situ. Bagaimana cara menuntut ilmu yang benar, doanya apa, mengatur waktu seperti apa, ya kan? Sampai juga pada konteks ibadah, sholat misalnya, ya sempurna sekali. Di sini terangkan, urutannya lengkap sekali. Dari mulai fardunya sholat, dari mulai terus ketentuan, sampai ke cabang-cabangnya. Seperti sholat Jumat, ini ada khusus bab tentang sholat Jumat. Dari mulai fardu Jumat itu seperti apa sih asal mulanya difardukan Jumat. Turun ayatnya disebutkan, dari ayat ke hadis, terus kemudian rinci sekali. Sampai ke khutbah, sampai ke keutamaan, sampai juga fadilah. Keutamaan-keutamaan tambahan. Diatur sempurna sekali. Ditunjukin mandinya, pakai parfum dan sebagainya. Lengkap. Siapa yang bisa bikin itu di antara manusia? Nggak ada. Ya, karena memang agama ini bukan rekayasa, bukan buatan. Ini petunjuk yang Allah kasih supaya kita selamat, supaya benar berkehidupan. Sampai kita pulang dengan cara yang benar pula. Ya kan? Nggak ada manusia yang bisa bikin seperti itu. Karena itu, apa yang ditetapkan dalam Islam adalah benar-benar petunjuk yang Allah berikan dan diterangkan sempurna melalui utusannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian para ulama membuat tematik-tematik dalam ayat-ayat juga sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan kita. Ya, misalnya di sini ada buku tentang tadarus Quran. Ya, bagaimana kita bisa menempatkan ayat-ayat sesuai dengan ya aktivitas yang kita jalani. Pernah nggak mengeluarkan sebagai seorang ayah ayat-ayat tentang ayah, hadisnya kemudian dikeluarkan. Seorang ibu ayat-ayat tentang ibu, hadisnya dikeluarkan. Demikian. Sebagai bagian dari ya, pengabdi misalnya di masyarakat, berbangsa, bernegara, sebagai apa? Sebagai birokrat, pejabat, kan ada ayatnya lengkap. Ya kan? Bagiannya apa? Hadisnya turunkan. Ada Kitabul Imarah di Sahih Muslim. Bab tentang tata negara. Wah, jelas sekali semuanya. Maka teman-teman sekalian, itulah manhaj. Ya. Dan bagi orang Islam yang beriman, itu tidak ada peluang sedikit pun untuk bisa berbeda atau sengaja menyalahi dari apa yang telah ditetapkan. Ya, dalam konteks ini yang pakemnya telah jelas. Ya, apalagi yang dicontohkan secara langsung berupa ibadah khususnya. Jadi ada yang sifatnya value, nilainya yang mungkin setiap tempat bisa berbeda. Ya, terutama dalam bab akhlak dan muamalah. Ya, nggak bisa disamakan setiap tempat karena tradisi adatnya bisa beda-beda. Karena itu fikih dalam konteks muamalah itu di Amerika misalnya dengan di Saudi Arabia, di Timur Tengah dengan di Asia Tenggara atau di Indonesia khususnya dalam beberapa hal bisa berbeda. Fatwa yang dikeluarkan bukan pada yang pokok-pokok ya. Ya, pada sesuatu yang terkait dengan kebiasaan, dengan tradisi, apalagi yang tambahan-tambahan seperti cara berpakaian misalnya, dengan interaksi sosial dan sebagainya. Ada kaidah-kaidah di situ, ada istihsan, ada istishab, ada uruf dan sebagainya, kan? Tapi yang pokok-pokok ini nggak bisa berubah dimanapun, sama semua, ya, sama semua, nggak ada pilihan-pilihan di situ. Seperti sholat subuh 2 rakaat, mau di Jepang, mau di Saudi, mau di Amerika, mau di Indonesia, sama. Bacaannya pakai bahasa Arab. Dan indahnya adalah awal sampai akhirnya itu sama semua bacaannya. Kecuali pilihan surat kan, yang sesuai dengan kebutuhan kita. Ya kan? Iftitah, Al-Fatihah, bacaan ruku, bacaan sujud sampai dengan dari takbir sampai dengan salam. Wudhunya aturannya sama semua. Masya Allah teman-teman sekalian. Baik ya, bisa digambarkan ya. Dan aturan itu nggak bisa dirubah. Ya, kita ambil contoh misalnya, sholat yang berjamaah. Kita ambil yang sepekan sekali lah Jumat misalnya kan. Ya, aturannya sangat luar biasa, sempurna. Ayatnya turun dengan namanya surah Al-Jumu'ah, surah 62 itu kan, di ayat 9 sampai dengan 11. Lalu aturannya lengkap tuh dalam hadis Nabi. Ini di Al-Bukhari ada. Ya, ada tentang babnya, bab tentang sholat, kitabus sholat, kemudian babnya tentang sholat Jumat. Itu diatur sempurna. Dari mulai ayatnya, dari mulai sebelum kita berangkat sampai datang, sampai dengan nyusun saf, sampai siapa yang khutbah. Bagaimana cara menyusun saf, etikanya bagaimana, laki-laki di mana, perempuan di mana, siapa yang berkhutbah. Ya, sampai nanti kita dapati ayatnya, hadisnya, hikmahnya. Ayat menunjukkan perintah, hadis memberikan penjelasan teknis, hikmahnya. Kenapa seperti itu? Ya, apa esensinya?
Ya, apa falsafahnya demikian yang bisa kita dapatkan? Kenapa sih khatib mesti laki-laki? Kenapa sepekan sekali? Kenapa yang datang Jumat itu diwajibkan laki-laki yang baligh, kan? Dan perempuan mendapatkan anjuran di situ. Kenapa tidak boleh perempuan yang khutbah? 4 mazhab sepakat semuanya, ya kan? Kenapa mesti laki-laki? Itu ada hikmahnya semua dan itu sempurna dan tidak memberikan celah bagi siapapun yang merasa beriman. Ya, awas hati-hati ya. Awas hati-hati, jangankan orang biasa, selevel sahabat pun, ya, tabi'in pun, ulama-ulama, kiai, misalnya habaib yang punya ilmu pun nggak bisa merubah itu, karena sudah pakemnya jelas. Ya, karena itu menunjukkan bagian dari kebenaran risalah Islam yang terjaga. Nah, itu nggak ditemukan dimanapun, itu terjaga kita gitu. Ya, silahkan Anda cek, cara sholatnya terjaga sampai sekarang. Ini menunjukkan originalitas risalah Islam, dan itu bagian dari penjagaan risalah. Makanya hukumnya ketat sekali. Ya, silahkan cek. Di Indonesia saja misalnya, ya, ada 38 provinsi sekarang. Setiap provinsi bahasanya sama. Kalau sholat bahasanya sama, bahasa Arab. Nggak berbeda-beda. Nggak ada di Jakarta pakai bahasa Betawi misalnya, ya, di Bandung pakai bahasa Sunda, di Padang pakai bahasa Padang, nggak ada. Semua sama. Dibawa keluar Indonesia pun sama semua. Mau di Arab, di Amerika, dimanapun. Ini menunjukkan kebenaran risalah, kebenaran agama, dan originalitas, ya, yang terjaga. Itu yang didapatkan dalam Islam. Agama ini terjaga. Ya, agamanya terjaga, muslimnya itu yang harus kita lihat. Jadi ada Islam, ada muslimnya. Ya, seringkali beberapa di luar memunculkan makna Islamnya. Islam liberal, Islam eksklusif, Islam inklusif, kan? Itu kan kata yang salah sebetulnya. Ingin menunjukkan ada masalah dalam Islamnya, gitu kan? Nah, seakan-akan memberikan kesan bahwa di dalamnya bermasalah. Tidak. Kalau Anda yang bermasalah, jangan bawa Islamnya. Ya, mungkin muslimnya punya persoalan, Islamnya tidak. Terjaga dengan sempurna. Jelas ya? Nah, karena itu teman-teman, itulah manhaj. Jadi kita punya kurikulum, punya pedoman yang terukur, sempurna, lengkap sekali. Dan nggak ada celah di situ bagi kita untuk bisa menyalahi pada hal-hal yang pokok. Bukan pada hal-hal konteks bermuamalah yang berkemajuan, yang setiap masa itu punya penemuan-penemuan yang tentunya akan menyelaraskan di balik itu. Ya, dulu tidak ada bayi tabung, sekarang ada bayi tabung. Bagaimana ijtihad fikih di situ? Ya, dulu misalnya tidak ada kondisi seperti sekarang, pesawat dan sebagainya. Nah, sekarang kita temukan bagaimana hukumnya sholat misalnya dalam ketinggian di atas pesawat. Itu hal-hal yang berkembang secara fikih. Padahal hal yang pokok itu terjaga secara sempurna. Nah, dalam manhaj ini begitu bijaknya Allah. Karena memang tahu semua keadaan hambanya. Karena Allah pencipta kita. Dan diperintahkan kepada Rasulullah SAW untuk bisa menjelaskan dengan sempurna, memberikan arahan untuk menyebarkan semua penjelasan itu sehingga semua kebijaksanaan Allah dari rahmatnya, kasih sayangnya menyebar dan dirasakan oleh semua hambanya di setiap tempat, setiap waktu, setiap keadaan, lintas generasi sampai kehidupan ini berakhir. Di antara sifat bijak itu Allah Subhanahu wa taala memberikan arahan dalam konteks beribadah misalnya sesuai dengan kemampuan hambanya. Jadi dalam manhaj itu nanti kita akan temukan cara-cara yang Allah berikan ke lapangan sesuai dengan kemampuan hambanya. Yang terkumpul pada satu keadaan yang sama. Contoh, misal dalam konteks menunaikan ibadah sholat. Ada seseorang yang dari i'tidal itu akan turun ke sujud misalnya. Ada yang tak mampu dengan telapak tangan karena ada persoalan. Maka diberikan kesempatan turun dengan lutut terlebih dahulu. Ya, dalilnya misal di Abu Daud nomor hadis 838 dari sahabat Wa'il bin Hujr, ya kan? Silakan dahulukan lututmu, ya kan, sebelum telapak tanganmu. Tapi kalau lutut bermasalah, silahkan dahulukan telapak tangannya. Jelas? Nah, hadisnya misalnya di kitab yang sama di Abu Daud nomor hadis 840 sampai 841 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Maka yang tak mampu ada persoalan dengan lutut silahkan gunakan telapak tangan. Baik. Contoh lain, teruskan lagi. Dalam bacaan, ya di suku-suku Arab itu ada yang tak mampu membaca A. Setiap disebutkan A, dia jawab E. Madrasah, madrasah, kaifa halu, kaifa halik. Ya kan? Maka ada imalah, ya miring sedikit dari A ke E. Maka ketika diturunkan Al-Quran dengan bacaan qiraat itu, maka boleh dibaca dengan imalah dengan makna yang sama. Ya, memudahkan seseorang untuk baca sesuai dengan dialek dia yang ada, diakomodir tuh di situ. Tapi maknanya nggak berubah. Jadi ketika orang baca wadduha, ini baca wadduha sesuai dengan lahjahnya, kemampuan lisannya. Wadduha, wadduha. Wal-laili idza saja, wal-laili idza saji. Maknanya sama, nggak ada yang berubah sedikit pun. Kan? Tapi diberikan kemudahan, kenyamanan dalam
dalam mengucapkannya. Sehingga mampu mengucapkan, mampu menjalani sesuai dengan kemampuannya dan mendapatkan makna yang sama tanpa dibedakan. Indah teman-teman sekalian ya. Nah, ketika Allah menilai seorang hamba itu mampu menunaikan dengan satu cara saja, ya kan? Yang sama, semua bisa dilakukan, maka Allah turunkan satu cara saja. Satu, selesai. Seperti takbir mengucapkan Allahu Akbar. Nggak ada pilihan. Kita belum pernah dengar Allahur Rahman, Allahur Rahim, ya kan? Allahul Ghafur dalam konteks bertakbir saat sholat. Karena setiap orang mampu mengucapkan Allahu Akbar, ya kan? Kalaupun lisannya bermasalah, setidaknya hatinya bisa mendorong ya untuk bisa menghadirkan makna Allah, Allahu Akbar, lafaz Allahu Akbar. Satu. Tapi perhatikan, ketika dinilai seorang hamba, ya belum tentu punya kemampuan untuk melakukan pada satu cara yang sama, diberikan alternatif sesuai kemampuannya dan dikunci itu. Udah, segini saja. Karena hamba kalau nggak bisa yang ini, bisa melakukan yang ini. Nggak bisa pakai telapak tangan, bisa pakai lutut. Dan nggak usah menyalahi dari dua itu. Silahkan pilih. Mau pakai telapak tangan atau pakai lutut. Yang salah yang pakai kepala duluan. Gitu kan? Ya, jelas ya? Silahkan. Yang mau pakai A, baca Quran tuh. Riwayat Hafiz dari Asim misalnya yang kita bacakan. Wadduha. Ada lisan yang sulit. Yang pakai E, silahkan. Ya kan? Wadduha. Misal ada di Waras misalnya dari Nafi' atau riwayatnya ya Hamzah yang punya dua murid muqri'nya ya. Ada qari'nya siapa? Ada Khalad dan Khalaf. Ya kan? Silahkan. Semua punya kemudahan. Tapi dikunci di situ. Ini saja. Nggak bisa kemudian ya beberapa orang kreatif. Apakah ingin menghadirkan dengan bahasa dia sendiri, dengan terjemahannya. Oh ini nggak masuk akal nih. Memang bukan untuk akal Anda karena akal Anda terbatas. Bukan berarti ketika Anda tidak paham, ya maka semua ketentuan itu harus ikut ketentuan Anda. Tidak. Ya? Maka Anda belajar supaya paham. Di situ datang hikmah. Kalau akal tak sampai, maka iman bekerja. Ketika iman bekerja, Allah turunkan hikmah. Ya? Kan pandangan terbatas, melihat terbatas, makin jauh tak kelihatan. Mendengar terbatas kan? Ya, di bawah 20 Hz, di atas 20.000 nggak bisa dengar kan? Jadi kalau pandangan dan pendengaran terbatas, kenapa akalnya nggak mau terbatas? Dan nggak usah kreatif, agama itu sudah Allah tetapkan. Ya, bukan dihadirkan berdasarkan kreativitas manusia. Kalau berdasarkan kreativitas manusia, nanti setiap orang tuh punya versinya masing-masing. Karena itu Allah atur. Jelas ya? Nah, berbagai macam hal yang tadi ditampilkan, satu pilihan, satu cara, satu dalil, satu manhaj. Beragam pilihan dalam konteks kerangka yang sama, ya kan? Dalam satu madhab diberikan pilihan, dalam satu manhaj diberikan pilihan-pilihan untuk memudahkan, ya kan? Maka itu tetap kerangkanya satu kesatuan utuh, ya kan? Yang Allah telah tetapkan sesuai dengan kemampuan kita. Saat kita memilih itu, sesuai dengan urutan-urutan, ketentuan dalilnya, petunjuknya. Oh ini, saya mau pilih yang pakai lutut. Ya, karena ini ada pilihannya, ada dalilnya, ada sanadnya tersambung pada Rasulullah dibenarkan. Saya mau pakai telapak tangan. Ini dalilnya, ini ada urutannya, tahu cara menyimpulkannya, ya kan? Tahu cara mengkonstruksikannya sampai keluar konstruksi hukumnya misalnya, ya kan? Maka ketika memilih kita pada salah satu bagian yang kita ikuti, at-tariqul ladzi yasluquhu, ya kan? Salik, jalan yang ingin diambil supaya dia bisa dapatkan untuk dipraktekkan, itu dalam bahasa Arab disebut madhab namanya. Oke, apa namanya? Madhab. Ma dhahaba ilaihi syakhs atau dhahib. Ya, apa jalan yang cenderung ingin diambil atau condong ingin dia praktekkan. Jelas di sini ya? Maka dari manhaj itu, semua manhaj. Ya, baik itu yang pakai telapak tangannya, pakai lutut turun untuk sujud. Baik itu yang kemudian misalnya dalam sholat yang pakai bismillahnya jahar atau disirkan atau tidak dibaca sama sekali. Ya kan? Silahkan, itu semua manhaj. Ketika dipraktekkan pilih salah satu. Tapi pakemnya nggak boleh keluar dari situ. Ya kan? Baik, ketika diikuti itulah madhab namanya. Maka semua ini dipelajari oleh para ulama kita. Dari kalangan sahabat, belajar dari Nabi SAW. Diikuti oleh tabi'in, belajar dari sahabat. Diikuti terus sesuai pakemnya itu. Ya. Maka ketika para ulama menguasai ini semua dan mengajarkan kepada murid-muridnya, kan harus milih salah satu kan? Ya kan? Imam Abu Hanifah lahir tahun 80 Hijrah, wafat tahun 150 Hijrah. Imam Malik lahir tahun 93 atau 94 Hijrah. Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijrah. Imam Ahmad bin Hanbal lahir 163 atau 164 Hijrah. Itu walaupun mereka hebat, mengetahui semua, tetap harus milih salah satu ketika diajarkan. Ya kan? Baik, jadi ketika memilih Bismillahirrahmanirrahim, Imam Syafi'i pilih saya keraskan. Imam Malik, Imam Abu Hanifah pilih saya nggak baca. Ya kan? Terus Imam Ahmad pilih saya yang disirkan saja. Karena nggak mungkin praktekkan ketiga-tiganya ketika menunaikan sholat. Ya kan? Ya, sama persis ketika membaca Quran dalam sholat misalnya. Harus pilih salah satu riwayat untuk memudahkan.
Ya? Maka ketika memilih itu disebut dengan madhab. Jelas. Maka kita kenal madhab Abu Hanifah, Hanafi. Madhab Imam Malik, Maliki. Madhab Imam Syafi'i, Syafi'i. Madhab Imam Ahmad bin Hanbal, Hambali. Baik. Nah, pilihan itu bukan berdasarkan pemikiran-pemikiran ulamanya, bukan. Jadi bukan karena Imam Syafi'i ini merekayasa sesuatu diikuti di kelompoknya, bukan. Ya, pilihan itu dipilih berdasarkan konstruksi yang dipahami dari dalil-dalil, contohnya ada, dipilih salah satu. Dan itu, memilih itu ketika dipraktekkan dan diajarkan, itu ada kualifikasi ilmunya. Bukan sembarangan. Ya. Jadi ketika seseorang disebut dengan imam, apalagi mujtahid misalnya, ada kemampuan-kemampuan yang telah disepakati oleh para ulama, dan jadi syarat seseorang itu bisa kemudian membuat sebuah putusan yang dengan putusan itu dibenarkan. Tahu ilmunya, kefikihannya, penguasaan bahasanya, ya, tingkat penguasaan sosialnya, fikihnya, usul fikihnya, konstruksi hukumnya, cabang-cabang semua ilmu terkumpul pada dirinya, sehingga bisa memilih dan menetapkan mana yang akan dipraktekkan dengan semua akumulasi keilmuannya. Baik itu yang sifatnya langsung, ataupun dengan isyarat-isyarat yang menjadi kaidah, yang dengan kaidah itu bisa dipraktekkan dalam setiap masa, setiap waktu, dan setiap pergantian zaman. Maka saat kita mengenal mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah. Siapa itu Abu Hanifah? Kan? Mazhabnya Imam Malik. Siapa Imam Malik? Ya, jadi ketika mereka semua Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali mengajarkan kepada kita lewat rumusan-rumusan yang mereka susun dalam kitab-kitab sampai kepada kita, itu bukan sekedar pemikiran-pemikiran mereka, itu bukan pemikiran. Ya, tapi itu akumulasi dari semua informasi yang mereka terima, dan dengan kepakaran mereka, mereka pahami, disampaikan kepada kita, lalu dipraktekkan oleh kita menjadi bagian dari konteks kita menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah yang menjaga cara kita beribadah sesuai dengan sanad ilmunya dan sampai kepada Nabi. Ya, jadi kalau kita belajar tentang cara sholat, cara puasa, cara haji, nggak akan keluar dari tuntunan mereka tadi, karena semua yang kita pelajari tersambung ke mereka, dan semua yang mereka dapatkan tersambung ke Rasulullah SAW. Kalau kita gali semuanya tuh. Itulah manhaj, itulah madhab. Jadi madhab bisa jadi berbeda, karena cenderung memilih apa yang nyaman untuk kita praktekkan. Tapi pilihan itu bukan berdasarkan logika-logika seseorang atau keinginan pribadi seseorang, tetap diikat oleh paket hukum yang kita tidak bisa keluar darinya. Sepanjang itu sudah pokok, ya, pakemnya sudah diatur. Nah, maka di sini Imam Abu Hanifah memberikan satu gambaran. Ya, ini populer sekali kaidahnya. Apa kata beliau? Kan? Ma jaa 'anillahi subhanahu wa ta'ala fa birra'si wal 'ainain. Semua yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mesti patuh mutlak, akal mesti ikut, pandangan kita mesti ikut semuanya. Nggak ada di situ pikiran-pikiran kita untuk menyalahi dan sebagainya. Patuh aja, sempurna. Wa ma jaa an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa sam'an wa ta'ata. Maka apa yang dijelaskan oleh Nabi dari apa yang telah Allah tetapkan itu Nabi jelaskan, maka dengar dan patuh. Wa ma jaa an sahabati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam aw anis sahabati ridwanullahi alaihim fatakhayyarna min aqwalihim wa lam nakhruj anhum. Apa yang dijelaskan oleh para sahabat dari keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika mereka jelaskan itu, maka silahkan kita pilih sesuai ikhtiar kita, tapi jangan keluar dari pakem penjelasan mereka. Itu maksudnya. Ya, boleh. Jadi tadi ada bismillahirrahmanirrahim. Ada misalnya 3 sampai 4 cara. Dijaharkan, disirkan, dibaca ya dengan keras, tidak dibaca dengan silent, tidak dibaca sama sekali. Yang keempat dibaca jaharkan pertama, selanjutnya tidak. Ya kan? Dapat kita semua riwayat itu dari para sahabat terkumpul. Lalu kita pilih salah satu, karena nggak mungkin kita praktekkan keempat-empatnya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak dibaca sama sekali. Nggak mungkin kan? Kan? Pilih salah satu. Itu yang dimaksudkan. Silahkan kita pilih sesuai dengan kadar keilmuan kita. Kita dapatkan yang nyaman untuk bisa kita praktekkan, tapi tidak keluar dari ketentuan itu. Jadi jangan bikin logika sendiri. Ya kan? Ya. Termasuk tentang nyusun saf misalnya, tentang siapa yang khutbah Jumat. Silahkan. Ini yang dari ayat ada turun nih. Sudah, ayatnya ada turun jelas. Amalkan. Apa maksud ayat itu? Lihat keterangan Nabi. Praktek Nabi bagaimana? Sam'an wa ta'ah. Jadi kalau kata Nabi yang khutbah laki-laki, laki-laki. Ketika dihadirkan perempuan, berarti menyalahi Nabi itu. Dan bermaksiat pada Nabi bahaya, gitu kan? Itu bahaya sekali. Baik, bagaimana cara nyusun saf? Nabi aturkan. Lalu sahabat memberikan penjelasan lebih
lebih terang kepada kita ya dari apa yang didapatkan dari Nabi. Nabi jelas kepada mereka, tapi kan kita nggak bisa mengakses Nabi. Maka dari sahabat kita mendapatkan, ya dari mana kita kan nggak bisa langsung ke sahabat. Dapat kemudian tabi'in diteruskan sampai ke kita. Itulah yang disebut dengan sanad. Makanya Imam Muslim memulai dengan babul isnad dalam Sahih Muslimnya. Nah, setelah generasi sahabat ada tabi'in. Maka kalau yang datang dari tabi'in, apa kata Imam Abu Hanifah? Hum rijal wa nahnu rijal. Kan? Mereka rijal, maksudnya apa? Rijal itu jamak dari kata rajul, artinya sosok yang sudah kuat. Kalau dalam bab ilmu, kuat, punya kemampuan menganalisis, punya kemampuan menyimpulkan, punya bekal ilmu yang sangat luar biasa, sehingga memahami dengan sempurna sesuai dengan kepakarannya dan bisa mengambil keputusan. Maka Imam Abu Hanifah mengatakan, hum rijal, kalau mereka punya kemampuan seperti itu, wa nahnu rijal, kita pun sama-sama punya kemampuan. Tapi yang dimaksud itu, Abu Hanifah itu levelnya sama. Bukan beda level. Coba sekarang, dari pengertian kelompok misalnya, ini kan semua ulama menafsirkan demikian. Satu, Imam Abu Hanifah itu kan tabi'in. Beliau tuh berjumpa dengan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi beliau menilai level yang sama. Ya, dalam komunitasnya. Kalau mereka tabi'in, saya pun tabi'in gitulah, ya. Kalau mereka hafal Quran, saya pun hafal Quran. Kalau mereka paham fikih, saya pun paham fikih. Nah, ilmu yang mereka miliki, saya juga punya itu. Jadi levelnya setara di sini. Itu yang dimaksud hum rijal wa nahnu rijal. Jelas ya? Jadi ada kesetaraan dalam bab keilmuan, ada bab kesetaraan dalam satu generasi, ya kan? Nah, ini kalau mereka ditabiin rijal, ya kan? Lantas kita yang bukan tabiin misalnya dan ilmunya bahkan jauh daripada itu, maka nggak pantas disebut rijal dalam bidang keilmuan. Mungkin hum rijal ya wa ana sobi. Ya, hum rijal wa nahnu sibyan. Ya mereka itu udah pakar, udah jauh ilmunya dan sebagainya. Kita itu masih meniti itu. Ya, seperti bayi masih merangkak, masih meniti. Maka nggak bisa kemudian level kita disamakan dengan mereka. Kalau mereka bisa berijtihad, mereka mujtahid mutlak, maka kita pengikut. Ya, karena itu dalam konteks yang sudah diatur, sudah pasti. Khutbah Jumat begini, nyusun sab begini, keterangan ulama mujtahidnya seperti ini, hadisnya jelas, ayatnya sangat terang sekali. Maka kita yang nggak selevel dengan mereka, udah ikutin, pakemnya begitu. Nggak bisa dengan mengatakan, wah ini mazhabnya nggak boleh begitu, ya kan? Wah, sesuai dengan pemikiran, kita nggak terbatas. Yang ini menyalahi misalnya kesetaraan gender, itu kan pemikiran Anda, ya kan? Dan setiap orang punya pikiran akan berbeda. Kalau agama ini dipraktikkan dengan pandangan masing-masing, maka ada berapa banyak versi yang akan didapatkan. Justru Allah memberikan rahmat kepada kita dengan sesuatu yang sudah terjaga, manhaj dan madhab untuk kita memilih yang sesuai kemudahan, tapi pakemnya telah diatur untuk menjaga ketertiban umat ini dalam menyembah Allah, dalam beribadah, sekaligus menjaga orisinalitas agama ini, sekaligus menunjukkan kebenaran Islam yang dengan itu berpeluang setiap hamba mengenal Allah lebih dekat dan berpotensi menjadi taat dan pulang dalam keadaan husnul khatimah. Jadi itulah manhaj, itulah madhab. Dalam konteks beragama, kita harus menempatkan dengan cara yang baik. Ya, kalau mau ditarik ke konteks yang lain sesuai kepakaran boleh-boleh saja. Misal, ya, saya ingin mengikuti madhabnya Pak Habibie dalam membuat pesawat, boleh. Kalimat itu boleh, karena Pak Habibie kan punya cara pandang, punya pilihan, kepakaran di bidang A. Anda pengen ikuti, boleh. Ya, madhab dalam pembuatan pesawat. Ya, khususnya misalnya tentang sayap pesawat dan sebagainya, boleh aja sesuai dengan bidangnya. Ya, tapi jangan Anda tempatkan misalnya, ya, mohon maaf, pandangan-pandangan ya Pak Habibie misalnya di tempat yang lain. Ya, misal Anda mau bikin handphone, lalu Anda katakan mau ikut mazhabnya Pak Habibie, ya nggak nyambung. Beliau itu bikin pesawat, yang handphone yang lain. Ya demikian, apalagi kalau ditarik dalam konteks beribadah, dalam konteks keagamaan. Ya, ada seorang hebat orasinya, bagus retorikanya dan sebagainya, tapi belum tentu memahami konstruksi hukum agama. Jangan tarik, saya ikut mazhabnya beliau, cara berpikirnya nggak bisa dibawa untuk konteks memahami agama. Karena beda. Ya, beda teman-teman sekalian. Hati-hati, ya, hati-hati sekali lagi ya. Sepeda punya jaka sembung, beda bung. Gitu ya. Jadi ini nggak sama ya. Hati-hati, ini tidak sama. Karena itu jangan kita sekali-kali mengambil satu kesimpulan dengan logika yang melompat dan itu bisa berpotensi disalahpahami. Sudah pahamnya salah, salah memahami dan berpotensi juga orang salah kemudian karena mengikuti pemahaman yang keliru itu. Ya, karena itu berpikir saya kira yang rasional, yang cerdas, dan lebih daripada itu kita berlindung, bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai macam hal-hal yang memungkinkan kita bisa terjebak pada
pengambilan kesimpulan yang salah atau bersikap yang tidak tepat. Sekaligus juga kita saling mendoakan, menjaga, tidak mencela, tidak menghukumi orang-orang lain sekalipun salah kemudian mencelanya, menghargai, tidak. Yang diajarkan oleh Islam adalah bagaimana melapangkan hati kita untuk mendoakan, kemudian menyampaikan argumentasi dengan cara yang benar, dan selanjutnya ya tawakal ala Allah. Kita bertawakal kepada Allah, kita telah bermohon, kita telah berusaha, sehingga hisab kita diringankan di hari kiamat ketika ditanya. Ketika kawanmu punya pemikiran yang keliru, apa yang kau lakukan? Kita jawab, ya Allah, saya sudah berdoa kepadamu seperti engkau juga ketahui. Saya telah berusaha semaksimal mungkin dengan cara yang baik seperti Nabi mu ajarkan sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan saya kembalikan kepadamu putusan sesuai dengan kebijaksanaan yang memang engkau Maha Rahman dan Rahim di dalamnya. Maka ringan hisab kita. Ya, apatah kalau terbuka saat dihisab ternyata sibuk dengan mencela, sibuk dengan menjatuhkan, maka lebih baik kita mendoakan dan memberikan pencerahan-pencerahan yang mulia. Itu gambaran pertama. Yang kedua, kita juga mesti waspada dengan hadis-hadis Nabi SAW yang mengisyaratkan bahwa akan ada masa-masa munculnya atau bahkan dimunculkan. Jadi kalau muncul itu tiba-tiba, kalau dimunculkan ya diciptakan, dikreasikan berbagai macam persoalan-persoalan yang mengganggu keberagamaan kita dengan cara yang baik, ya, dan membawa suasana gangguan itu ya kepada konteks-konteks baik persaingan dalam konteks berkehidupan, persaingan dalam konteks kedudukan dan sebagainya. Maka saya pun memberikan nasihat kepada teman-teman untuk yang bertugas ya di berbagai macam ragam tugas kehidupan berbangsa, bernegara, termasuk para ulama ya, kita semua juga, untuk menjaga stabilitas, menjaga kebaikan. Kalau bisa dilakukan dengan cara yang baik, tidak harus memunculkan hal-hal yang tidak tepat, yang mengganggu keteduhan, kedamaian, ketentraman, yang semua itu hanya menyebabkan mafsadat, sesuatu yang rusak, dan juga berpotensi memecah belah sesuatu yang telah kita sulam untuk menjadi lebih baik, bersatu dalam kebaikan. Tentu kita husnudzan, terus berdoa, terus menjaga kebaikan, dan tentunya mudah-mudahan istiqomah sampai kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian madhab dan manhaj ya, kita sudah pahami dengan baik, bisa menempatkan dengan baik. Jadi kalau ingin jadi orator, ingin jadi diplomat ulung, ingin jadi pemimpin yang hebat dalam konteks kebangsaan ya, kenegaraan, maka silakan madhab Bung Karno. Ini kan kalau ada yang ingin pintar membuat pesawat ya, begawan ya di bidang-bidang misalnya terkait dengan tadi dirgantara dan sebagainya, silahkan. Ada madhab Habibi misalnya kan ya, bagi orang-orang yang ingin pakar di bidang-bidang tertentu, silahkan seperti yang tadi saya sampaikan. Tapi kalau beragama sudah jelas madhabnya sudah diatur ya, ada madhab Hambali, madhab Syafi'i, madhab Maliki, madhab Hanafi, yang semua itu disusun berdasarkan kepakaran-kepakaran, konstruksi yang jelas, pakem-pakem yang telah terukur, sekali lagi dengan hikmah untuk menjaga kebenaran Islam, orisinalitas ajarannya, dan juga kesatuan dalam penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan puncaknya kita bersyukur tinggal di Indonesia, karena kita sebagai Muslim yang beriman merasa terjaga dengan undang-undang yang telah disepakati, yang menjaga kita dalam konteks keutuhan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasal 29 ayat 2. Saya tutup, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Itu. Semoga kita konsisten sesuai dengan amanat undang-undang kita, dan semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adi hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.